Halo warga Konoha sekalian. Guys, kenapa semenjak Ruben Onsu cerai selalu banyak masalah gitu? Kenapa? Apakah ini karma daripada istri yang teraniaya? Apakah ini sebenarnya musibah atau cobaan? Apakah ini sebenarnya ajab? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian, setelah Ruben Onsu dan Sarwenda cerai, ternyata mereka itu tidak langsung mengurusi yang namanya hak asuh anak, nafkah, dan sebagainya. Sehingga belakangan ini muncul tentang gugatan hak asuh anak. Jadi perceraian antara Ruben Onsu dan Sarwenda itu perceraian yang sangat-sangat pelik sekali kalau saya perhatikan ya, yang penuh dengan masalah gitu ya. Kemudian baru-baru ini Sarwenda dan Ruben Onsu diisukan mediasi. Tapi tahu apa yang terjadi? Diduga mediasi antara Ruben Onsu dan Sarwenda gagal total. Bahkan ada yang marah-marah, ada yang membentak-bentak. Wah, gila, luar biasa. Kemudian selain itu Ruben Onsu juga sekarang menghadapi yang namanya masalah utang piutang gitu. Kemudian baru-baru ini ada anjuran dari netizen untuk donasi terhadap Ruben Onsu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah netizen Konoha akan donasi terhadap Ruben Onsu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Jadi guys, kalau saya perhatikan sekarang ini Ruben Onsu itu banyak masalah gitu ya. Bertubi-tubi ya semenjak dia cerai kemudian mualaf. Banyak banget masalah atau bertubi-tubi. Kenapa bisa seperti itu? Dulu saya berpikir orang yang mualaf itu maka masalahnya dimudahkan gitu ya. Kemudian masalahnya itu berkurang lah gitu ya. Karena sudah mayoritas, punya privilege dan sebagainya. Tapi berbanding terbalik dengan apa yang saya pikirkan selama ini gitu ya. Saya nggak expect gitu ya. Kemudian, apakah ini akan bikin orang takut mualaf gitu? Apakah ini ada korelasinya atau tidak? Apakah ini berhubungan atau tidak? Ya, nanti saya akan jelaskan dari sudut pandang sains ya di akhir video ya. Karena warga Konoha itu kan nggak terlalu suka dengan yang berbau sains ya. Nanti kalau saya bahas sains malah ngantuk gitu kan, malah menguap gitu. Jadi ternyata kalau saya perhatikan itu, ini ada semacam hal yang tidak masuk akal gitu. Tidak mungkin Ruben Onsu itu nggak dapat pinjaman dari teman-temannya hanya sekedar 3,5 miliar. Jadi baru-baru ini kan Ruben Onsu kena masalah tuh ya, ada dugaan penipuan sekitar 3,5 miliar rupiah. Menurut saya pribadi nggak masuk akal kalau Ruben Onsu itu nggak dapat pinjaman dari temennya gitu, dari siapa-siapa gitu, nggak mungkin kan. Dia kan deket dengan banyak artis juga kan, ada banyak temennya artis, masa artis nggak mau pinjem dong ya, misalnya 500 juta gitu, atau 1 miliar. Tapi dibalik ini semua, menurut keyakinan saya, dugaan saya, utang daripada RO ini menurut keyakinan saya tuh kayaknya tuh lebih dari situ gitu ya. Mungkin udah mentok ya sama teman-temannya, mentok gitu ya, sama yang lain mentok ya. Ya, kayaknya menurut keyakinan saya tuh ini pasti lebih gitu ya, lebih dari 3 miliar gitu ya. Ya bisa aja sampai ratusan miliar, kita nggak tahu kan. Kuno ya kan. Sepertinya ya itu yang terjadi gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya, alasannya itu ada banyak faktor ya. Tapi kalau misalnya nih ya ada yang mengatakan ini sebenarnya doa istri yang tersakiti. Apakah sejahat itu Sarwenda terhadap RO? Kalau misalnya Sarwenda menjahati RO, nafkah nanti gimana? Kan nggak bakalan cair lagi kan kalau misalnya nih ya didoain yang enggak gitu ya, didoain bangkrut misalnya, kan nggak dapat nafkah lagi, nggak mungkin lah. Sarwenda nggak mungkin gitu. Tapi apakah ini karma gitu? Ya saya masih percaya dengan karma guys. Karma itu berlaku ya. Ya bisa
katakan bahwa karma itu instan, bisa kita dapatkan di dunia gitu ya, apa yang kita lakukan. Saya juga bukan orang suci ya, tapi gini guys, menurut keyakinan saya, Ruben Onsu ini kan sebenarnya udah bahagia banget ya. Sarwenda itu nggak jelek-jelek amat sebenarnya, iya kan? Lumayan lah gitu. Kemudian dia juga mau kerja kok gitu, suka live juga kan, suka ngambil syuting apa segala macam. Bisa dikatakan bahwa Sarwenda itu bukan pemalas gitu. Harusnya dia bersyukur gitu ya. Nggak usah nyari selingkuhan nenek-nenek gitu. Bukan selingkuhan ya. Diduga gitu ya, diduga melakukan selingkuh. Ya berdasarkan dugaan CCTV gitu ya. Gak usah nyari yang lain-lain lagi gitu. Ya cukup istri aja, satu aja udah ya kan. Kenapa sih nggak cukup satu doang? Ya kan? Kalau gonta-ganti pasangan itu resikonya seperti itu guys. Akan menderita penyakit yang namanya 3 huruf. Itu resiko gonta-ganti pasangan. Ya, jadi teman-teman yang nonton video ini ya, sebelum Anda gonta-ganti pasangan gitu, ya lebih baik ini dulu lah, berpikir panjang dulu gitu ya. Kasihan anak juga gitu. Kita nggak bisa ketemu sama anak gitu, ya kan. Jangan karena kenikmatan sesaat kita menggadaikan yang namanya diri kita gitu ya. Kita bisa menderita penyakit 3 huruf gitu. Ya, itu yang jadi permasalahan. Saya tidak mengatakan RO ini menderita penyakit 3 huruf ya. Tapi menurut keyakinan saya kayaknya ada karma ya. Karma itu masih saya percaya guys ya. Terserah kalau teman-teman yang nonton video nggak percaya dengan karma ya sah saja, nggak jadi masalah, itu privasi masing-masing ya. Kemudian semenjak Ruben Onsu itu cerai, semenjak Ruben Onsu itu mualaf, usahanya hancur ya, kemudian banyak masalah, bertubi-tubi dan sebagainya. Apakah ini dipengaruhi oleh mualaf atau dipengaruhi karena cerai? Kayaknya nggak juga deh. Buktinya bukan Ruben Onsu, sorry. Deddy Corbuzier, walaupun diduga tetap kawin cerai juga ya. Deddy Corbuzier diduga cerai lagi katanya. Jadi menurut keyakinan saya, ini menurut keyakinan saya loh guys ya, itu sebenarnya nggak hubungannya gitu. Deddy Corbuzier sekarang kan makin banyak hartanya kan, triliuner gitu ya. Dari mana-mana dia dapat duit gitu ya. Tapi dia mualaf ya. Ya, itu kalau saya perhatikan. Cuman Deddy Corbuzier itu nggak terlalu menampakkan dia beragama. Kalau bisa dikatakan Deddy Corbuzier itu kayaknya bukan muslim ya, dari gaya-gayanya, dari kelakuannya gitu. Ya, ya tetap diduga ya, tetap minum ini juga gitu ya, minum alkohol juga walaupun sedikit-sedikit ya. Tapi kan nggak boleh sama sekali ya. Kalau umat muslim kan nggak boleh sama sekali ya. Jadi menurut keyakinan saya, ya ini menurut keyakinan saya guys ya, yang nggak ada hubungannya gitu kalau mualaf gitu. Tapi saya tidak nyuruh mualaf ya, saya tidak nyuruh murtad juga gitu ya. Jadi ini namanya bias konfirmasi gitu ya. Saya harus netral di sini, saya tidak berpihak pada siapapun ya. Apa itu bias konfirmasi? Bias konfirmasi itu kita tuh hanya melihat hanya dari satu sudut pandang ya. Kita menyimpulkan karena kita melihat satu orang gitu. Ya, kita melihat Richard Lee, kemudian Ruben Onsu mengalami banyak masalah, lalu kita menyimpulkan, nggak bisa guys. Masih banyak ya yang mualaf, yang sukses ya. Kemudian Abah Alun itu kan makin sukses ya, nggak kenapa-kenapa gitu ya. Kemudian apa yang perlu kita ambil dari kisah Ruben Onsu ini? Ya, yang kita ambil itu sebisa mungkin jangan cerai kalau punya anak begitu ya. Karena yang menderita itu bukan istri, tapi anak gitu ya. Anak itu tersiksa, mau ketemu sama ayahnya tersiksa, ketemu sama ibunya tersiksa, pokoknya serba masalah gitu ya. Kemudian kalau saya perhatikan tuh Ruben Onsu ini nggak fokus terhadap usahanya gitu ya. Jadi dia itu ibaratnya seperti bintang iklannya doang gitu ya, bukan pemiliknya gitu. Kenapa? Karena harusnya bisnis itu kan dipahami gitu ya. Jadi saya ngasih tips ya guys ya. Kalau kita bangun bisnis itu, kalau kita tidak kita ketahui apa itu bisnis yang kita jalankan, mending jangan gitu. Jadi sepertinya Ruben Onsu ini bikin usaha itu cuma ikut-ikutan gitu ya.
karena ada yang nawarin ya, "Yuk bikin usaha yuk, kita bermitra yuk," gitu. Ya kayaknya seperti itu ya. Itu bukan ide dari dia gitu ya. Ya bisa aja ya usaha itu hancur karena apa? Karena kita tidak memahami gitu, kita tidak mengetahui. Ini pengalaman saya pribadi ya. Jadi teman-teman yang nonton ini kalau misalnya punya ide bisnis, harus benar-benar dipahami gitu ya. Jangan cuman tahu gitu ya, tapi benar-benar ahli di bidang bisnis tersebut gitu ya. Harus tahu seluk-beluknya gitu ya. Kemudian harus meluangkan banyak waktu gitu. Ruben Onsu kan nggak punya banyak waktu ya untuk bisnisnya karena dia seorang artis. Walaupun yang menguasai bisnisnya itu adiknya, tetap nggak bisa juga guys. Kita harus turun ke lapangan gitu ya. Kita harus meluangkan banyak waktu, apalagi eh, awal-awal kita bangun usaha gitu ya. Kemudian kehancuran daripada bisnis Ruben Onsu yaitu Geprek Bensu ini karena dipengaruhi oleh COVID juga gitu ya. Jadi zaman itu kan banyak yang kena ya, banyak banget yang kena eh, masalah gitu ya. Usaha banyak yang kena, seluruh dunia kena gitu ya, nggak hanya di Konoha juga kan. Jadi ya itu sangat mempengaruhi juga gitu ya. Kemudian nama baik gitu ya. Usaha Ruben Onsu ini kan sebenarnya kan sudah banyak masalah juga kan. Ya sudah pernah yang namanya bermasalah dengan label gitu ya. Resep apa segala macam gitu ya. Ya menurut keyakinan saya sepertinya Ruben Onsu itu nggak punya passion dalam bisnis. Karena apa? Karena ya seperti ini banyak utang piutang apa segala macam. Itu kan nggak bagus ya bagi usaha. Ya lebih baik artis biasa aja gitu ya. Kalau nggak jadi ini aja gitu, apa namanya, beli saham aja gitu. Ya kalau saya jadi artis, mending saya beli saham aja udah gitu. Nggak usah harus kita terlibat gitu ya. Tinggal beli saham, ya analisis sahamnya, ya kemudian tunggu tidur ya bisa berkembang gitu. Saham itu lebih bagus daripada bikin bisnis kalau saya perhatikan sekarang. Ini menurut pemikiran saya guys ya. Terserah ya kalau misalnya teman-teman mau bikin bisnis nggak jadi masalah. Ya isi oke gitu ya. Ya jadi punya rezeki masing-masing gitu. Karena yang bikin usaha dari nol itu ya bikin perusahaan gede itu nggak bisa semua orang guys, nggak bisa. Nggak semua orang berbakat gitu. Sama seperti kita bikin misalnya nih ya, bikin perusahaan yang gede, itu kan butuh bakat ya, sama seperti pesepak bola gitu. Ada bakat gitu ya yang harus diasah gitu ya. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Sekian videonya, terima kasih sudah memahami karena sudah ada penutup. Salam rasional.